kesempatannya. Perkenalkan, saya Ana dari Fungsi Pengembangan Model Statistik. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan sharing mengenai data Google Mobility. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai dashboard dari visualisasi data Google Mobility serta fitur-fitur apa saja yang bisa kita lakukan di dalam dashboard ini. Yang pertama mengenai pengolahan data, seperti yang telah dijelaskan Mbak Sofa sebelumnya, bahwa sumber data yang digunakan adalah data indeks Google Mobilitas yang dapat diakses melalui link berikut. Kemudian dashboard ini dibangun menggunakan tools Power BI, di mana Power BI merupakan software intelligent business buatan Microsoft yang memungkinkan kita untuk dapat terhubung dengan berbagai jenis sumber data, mengolah data, memvisualisasikan data, dan menampilkannya dalam bentuk grafis interaktif. Jadi Power BI ini merupakan salah satu tools yang dapat kita gunakan untuk mengubah sumber data yang kita miliki menjadi sebuah informasi melalui visualisasi yang bersifat interaktif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Kemudian mengenai pre-processing, dalam pembuatan visualisasi ini sebelumnya juga dilakukan beberapa pre-processing dengan menggunakan menu edit queries yang tersedia di Power BI, yaitu Power Query Editor. Beberapa pre-processing yang dilakukan diantaranya yaitu penyesuaian tipe data beberapa variabel, kemudian penambahan kolom baru berupa variabel hari, dan grouping hari kerja menjadi hari Sabtu, Minggu, dan weekdays, dan grouping tanggal menurut event tertentu, yaitu dibagi menjadi sebelum pandemi, masa WFH, new normal, dan PPKM. Selanjutnya untuk mengakses dashboard ini, Bapak Ibu dapat langsung mengakses pada link berikut dashboard.bps.go.id/big data mobilitas dengan menggunakan koneksi VPN. Sehingga selanjutnya Bapak Ibu silakan jika ingin memanfaatkan dashboard ini dapat mengakses pada link tersebut. Kemudian dari setiap visualisasi ini Bapak Ibu juga bisa mengekspor datanya dalam bentuk file CSV, sehingga jika mungkin nanti Bapak Ibu ingin membuat visualisasi dalam bentuk yang lain atau mungkin ingin mempercantik grafiknya dengan menggunakan tools yang lain, itu bisa juga dilakukan. Nanti datanya bisa diekspor ke file CSV. Namun untuk saat ini, untuk akses dashboard ini, karena masih terdapat gangguan di jaringan BPS sehingga belum bisa connect VPN, mungkin nanti untuk demo dari dashboard ini akan saya share screen saja dari aplikasi Power BI desktop saja. Kemudian berikut merupakan tampilan dari dashboardnya serta fitur dan visualisasi yang tersedia, yaitu yang pertama grafik mobilitas bulanan, kemudian yang di bawah ini seperti yang telah dijelaskan Mbak Sofa tadi, grafik mobilitas harian menurut kategori tempat, yaitu perumahan dan tempat kerja, kemudian grafik mobilitas di tempat belanja sehari-hari, kemudian grafik mobilitas harian di taman, kemudian grafik mobilitas di tempat perdagangan retail dan rekreasi, serta grafik mobilitas harian di tempat transit. Kemudian grafik yang di bawah ini merupakan grafik mobilitas menurut grouping tanggal, yaitu berdasarkan tanggal masa pemberlakuan WFH, kemudian PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, dan new normal, serta dibagi menurut hari kerja, yaitu Sabtu, Minggu, dan weekdays. Kemudian yang di atas ini merupakan diagram pencar hubungan tingkat mobilitas masyarakat dan situasi perekonomian wilayah di kuartal 2 tahun 2020. Kemudian kita juga bisa melakukan filter tanggal maupun filter wilayah sesuai dengan kebutuhan dashboard yang ingin kita tampilkan.
Selanjutnya ini merupakan dashboard dari mobilitas provinsi menurut kategori tempat. Sebenarnya ini masih sama seperti grafik mobilitas harian yang di dashboard sebelumnya, tapi untuk visualisasi yang di awal tadi, grafik mobilitas di rumah dan di tempat kerja itu digabung jadi satu. Kalau yang ini dipisah untuk memudahkan jika ingin melakukan perbandingan antar wilayah. Misalnya untuk melakukan analisis mobilitas di beberapa provinsi sekaligus. Kemudian karena ini jenis grafiknya line chart, mungkin dengan dashboard ini akan lebih mudah untuk membandingkan grafik antar provinsi. Kemudian ini merupakan grafik mobilitas triwulanan berdasarkan kategori tempat. Kemudian ini beberapa kategori tempat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu tempat kerja, kedua perumahan atau pemukiman, yang ketiga tempat perdagangan retail dan rekreasi yang meliputi tempat-tempat seperti restoran, kafe, pusat perbelanjaan, theme park, museum, perpustakaan dan bioskop, kemudian tempat belanja kebutuhan sehari-hari mencangkup pasar grosir, gudang makanan, pasar petani, kemudian toko makanan khusus, toko obat dan apotek. Kemudian yang kelima taman yang meliputi taman nasional, kemudian pantai untuk umum, marina, camping ground, plaza, dan taman milik publik. Dan yang terakhir tempat transit yang mencangkup pusat transportasi umum seperti stasiun kereta, terminal bus, pelabuhan, dan tempat persewaan kendaraan. Kemudian selanjutnya mengenai cara memaknai nilai indeks mobilitas ini, seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa nilai indeks mobilitas merupakan persentase perubahan jumlah kunjungan ke berbagai kategori tempat atau durasi yang dihabiskan di berbagai kategori tempat secara relatif dibandingkan baseline days atau kondisi normal, sehingga untuk indeks mobilitas positif berarti jumlah atau lambda kunjungan pada hari dan tempat tertentu lebih banyak dibandingkan baseline. Contohnya misal indeks mobilitas sebesar 30, berarti artinya mobilitas masyarakat meningkat 30% dibandingkan baseline. Sedangkan indeks mobilitas negatif berarti jumlah atau lama kunjungan pada hari dan tempat tertentu lebih sedikit dibandingkan baseline. Contohnya indeks mobilitas besar negatif 25, artinya mobilitas masyarakat menurun 25% dibandingkan baseline. Kemudian selanjutnya untuk demo dari dashboard ini mungkin saya share screen dari tools Power BI langsung ya Bu, Bapak Ibu. Bentar, saya share screen dulu. Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Sudah ya. Jadi ini tampilan dashboardnya. Kurang lebih nanti untuk akses dashboard ini melalui link yang tadi tampilannya sama seperti ini. Di sini kita bisa menggunakan focus mode jika kita ingin melihat grafiknya secara lebih jelas atau ingin fokus melihat salah satu grafik sehingga tampilan grafiknya bisa lebih diperbesar dan lebih jelas. Jadi untuk yang ini merupakan grafik mobilitas bulanan menurut 6 kategori tempat. Kalau dilihat dari grafik ini kita bisa melihat bahwa terdapat perubahan pola mobilitas pada ke-6 kategori tempat tersebut terhadap baseline secara bulanan. Di sini
terlihat bahwa sejak bulan Maret mobilitas di rumah cenderung meningkat dibandingkan kondisi normal atau baseline days. Sedangkan mobilitas di 5 kategori tempat yang lain itu mengalami penurunan dibandingkan baseline. Kemudian di bulan April mobilitas di 5 kategori tempat selain rumah semakin menurun dibandingkan baseline. Jika kita lihat nilai indeksnya, misal untuk tempat transit, nilai indeks mobilitasnya sebesar negatif 56,77, yang berarti pada bulan April ini mobilitas masyarakat di tempat transit menurun sebesar 56,77%. Kemudian untuk tempat belanja dan rekreasi ini turun sebesar 38,77%, dan di mobilitas di tempat kerja ini mengalami penurunan sebesar negatif 33% dibandingkan baseline, sedangkan indeks mobilitas di rumah sebesar 16,73, yang berarti mobilitas di rumah meningkat 16,73% dibandingkan baseline, dan seterusnya. Kemudian di sini kita juga bisa bandingkan bahwa dari kelima kategori tempat yang mengalami penurunan mobilitas relatif terhadap baseline, itu kategori tempat transit merupakan tempat yang mengalami penurunan indeks mobilitas paling tinggi dibandingkan kategori tempat lain. Seperti yang kita ketahui bahwa di masa pandemi ini adanya kebijakan seperti PSBB, kemudian PPKM, dan pembatasan perjalanan antar daerah sangat mempengaruhi mobilitas di tempat-tempat transit. Dan kita kembali ke dashboard-nya. Kemudian ini selanjutnya grafik mobilitas harian per kategori tempat, juga hampir sama cara membacanya. Namun dari grafik ini kita bisa mengetahui lebih detail kondisi mobilitas yang terjadi di setiap hari, dan bisa melihat kondisi mobilitas pada event-event tertentu, misalnya hari-hari libur nasional. Kemudian memudahkan kita untuk melihat adanya pola khusus yang terjadi pada event-event tertentu tersebut. Sini kita perbesar lagi. Kalau kita lihat di sini terlihat bahwa terdapat trade-off grafik mobilitas di tempat kerja dan rumah sejak adanya penerapan kebijakan WFH pada 15 Maret 2020, yaitu terjadi tren peningkatan aktivitas masyarakat di rumah, sementara aktivitas di tempat kerja cenderung mengalami penurunan. Kemudian di sini kita juga bisa lihat berapa persen perubahan mobilitas hariannya. Misalnya pada tanggal 20 Maret ini mobilitas di tempat kerja turun 18% dibandingkan baseline, sedangkan mobilitas di perumahan meningkat 10% relatif terhadap baseline. Kemudian di sini kita juga bisa melihat perubahan mobilitas yang terjadi pada event-event tertentu, misalnya pada hari libur nasional. Itu bisa kita lihat di sini, misalnya tanggal 25 Maret ini hari raya Nyepi, kemudian 1 Mei ini hari buruh internasional, kemudian 25 Mei ini hari raya Idul Fitri, juga 1 Juli ini hari raya Idul Adha, dan ini tahun baru, dan ini 12 Februari itu hari Imlek. Jadi bisa kita lihat pada event-event tertentu, yaitu hari-hari libur nasional, cenderung terjadi penurunan mobilitas yang lebih di tempat kerja.
Kemudian selanjutnya untuk grafik yang lain juga sama cara membacanya, bahwa secara umum kita bisa lihat di sini bahwa adanya kebijakan pemerintah terkait pembatasan kegiatan masyarakat mampu menekan mobilitas masyarakat di tempat-tempat umum. Kemudian di sini kita juga bisa melakukan filter tanggal maupun filter wilayah. Misalnya di sini kita ingin menampilkan grafik sampai akhir tahun 2020. Akan otomatis terupdate. Di sini kita juga bisa melakukan filter wilayah, misalnya kita ingin melihat grafik mobilitas untuk Provinsi Bali, atau bisa juga ingin membandingkan mobilitas dari beberapa wilayah sekaligus, misalnya membandingkan mobilitas di Provinsi Bali, kemudian di Bengkulu, di Sulawesi Tengah. Itu bisa kita lakukan dengan memilih provinsi tersebut dengan sambil menekan tombol kontrol di keyboard. Tapi untuk membandingkan grafik mobilitas antar provinsi ini mungkin lebih mudah untuk melihat dengan dashboard yang kedua ini. Jadi karena ini jenis visualisasinya line chart, jadi lebih mudah untuk kita melihat perbandingan grafik dari tiap provinsinya. Di sini bisa kita lihat yang biru tua ini Provinsi Bali, kemudian yang biru ini Bengkulu, dan yang paling terang ini Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian selanjutnya di sini juga ada diagram pencar yang menggambarkan hubungan antara perubahan tingkat mobilitas masyarakat di tempat umum yang merupakan rata-rata indeks seluruh kategori tempat selain rumah pada bulan yang bersesuaian, yaitu pada masa WFH dengan PDRB triwulan setiap provinsi pada kuartal 2 tahun 2020. Dari diagram ini terlihat bahwa beberapa provinsi yang memberlakukan pembatasan sosial yang cukup ketat di kuartal 2 tahun 2020 mengalami lonjakan penurunan PDRB yang cukup parah. Misalnya Provinsi Bali yang rata-rata indeks mobilitasnya turun sebesar 50%,25, ini laju PDRB-nya mengalami kontraksi sebesar 10,98%. Kemudian ini merupakan grafik mobilitas berdasarkan grouping tanggal dan hari kerja. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana perubahan mobilitas menurut hari kerja, yaitu weekdays, hari Sabtu dan hari Minggu, di setiap grouping tanggal, yaitu masa WFH, new normal, dan PPKM. Kemudian tadi mengenai pre-processing, di sini kita bisa menggunakan menu transform data. Aku pakai saya buka ya Mbak, karena kan buka dashboard ya.
Di sini kita bisa mengupdate datanya jika ingin mengupdate data sampai kondisi data terbaru. Bisa kita ubah search datanya. Kemudian berikut merupakan beberapa pengolahan atau preprocessing yang dilakukan, seperti pengubahan beberapa tipe data dari beberapa variabel, kemudian penambahan kolom baru yaitu kolom hari, dan grouping tanggal dan menurut hari kerja. Bisa kita lihat juga queries-nya. Ikut queries dari preprocessing-nya. Dan jika kita ingin update, tinggal kita close and apply. Masih mengupdate ya. Kemudian dari setiap visualisasi ini, Bapak Ibu juga bisa untuk mengekspor datanya. Ini nanti bisa diekspor datanya ke dalam file CSV. Dan ini terdapat juga grafik dari mobilitas triwulanan menurut kategori tempat. Ini bisa dilihat juga berapa besar perubahan indeks mobilitas di setiap triwulan. Mungkin demikian Bapak Ibu mengenai dashboard dari Google Mobility ini.